Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan yang bertemakan bersyukur dan memuliakan Allah atas semua anugerahnya. Pesan dari homili pada pagi hari ini yaitu bersyukur merupakan wujud ungkapan terima kasih atas pertolongan dari Tuhan dan sesama kita. Tujuan dari homili ini yaitu mengajak pendengar untuk meneladani Santo Martinus dan selalu bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Ayat kunci dari homili pada pagi hari ini yaitu lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu menyelamatkan dikau." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernyataan tadi merupakan potongan ayat yang kita baca pada hari ini. Ayat itu merupakan pesan Yesus bahwa iman orang yang sakit kusta tersebut membuat penyakitnya hilang dan menjadi tahir. Melalui potongan ayat tersebut, Yesus mengajak kita untuk selalu menguatkan iman dan percaya pada Yesus, Sang Juru Selamat kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini selain gereja memberikan sabda yang sudah kita dengar bersama, gereja juga merayakan pesta Santo Martinus dari Tours sesuai nama pelindung dari lingkungan ini. Santo Martinus memberikan teladan bagi kita semua untuk senantiasa peduli terhadap orang-orang kecil dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selama ini dari riwayat hidup Santo Martinus, cerita yang paling sering kita dengar yaitu tentang sejarah pembaptisannya yang dilatar belakangi perbuatan kasih kepada seorang pengemis. Saya memiliki sebuah cerita. Suatu hari di musim dingin, sewaktu Santo Martinus sedang berkuda memasuki kota Amiens, dia melihat seorang pengemis yang kondisinya sangat menyedihkan. Pakaiannya compang-camping sehingga dia menggigil kedinginan. Tidak ada satu orang pun yang lalu lalang di jalan itu memberikan perhatian kepadanya atau menolongnya. Karena sedang tidak membawa apa-apa selain mantel tentara yang dipakainya, dan karena tergerak oleh belas kasihan, maka Santo Martinus memotong mantel tentara itu menjadi 2 potong. Diberikannya 1 potong kepada pengemis itu untuk melindunginya dari udara dingin, sedangkan yang 1 lagi dipakainya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cerita tadi mengajak kita untuk semakin peduli terhadap orang-orang sekitar kita, semakin peka terhadap orang-orang yang membutuhkan, karena masih banyak di sekitar kita orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan uluran kasih tangan kita. Dan kita pada pagi hari ini diajak Yesus untuk memaknai dan lebih peka terhadap itu semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang kita dengar, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta sebanyak 10 orang. Namun hanya 1 orang yang kembali untuk memuliakan Allah. Dan Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu menyelamatkan dikau." Kiranya itu menyadarkan dan menegaskan kepada kita bahwa iman kepada Yesus dapat menyelamatkan hidup kita. Yesus juga mengajak kita untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih dan memuliakan Allah atas apa yang diberikannya kepada kita. Karena di zaman seperti sekarang ini, orang terkadang sulit untuk berterima kasih. Ketika sudah diberi sesuatu, terkadang mereka justru melupakan hal itu. Di sini Yesus mengingatkan kepada kita untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita untuk hidup kita ini.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita yang berada di lingkungan Santo Martinus ini sudah bisa atau mampu meneladani sikap-sikap dari Santo Martinus sendiri yang dijadikan nama Santo Pelindung lingkungan ini? Kalau boleh jujur, pastinya kita masih belum mampu untuk secara penuh meneladan dan mencontoh sikap-sikap Santo Martinus dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak orang di zaman sekarang ini kurang peduli terhadap sesama yang membutuhkan bantuan. Padahal di luar sana banyak sekali orang-orang yang kurang beruntung dan membutuhkan bantuan serta uluran tangan kita. Sebagai contoh, terkadang kita melihat pengemis, kita justru pergi dan tidak memberikan sedikit uang kita untuk pengemis itu. Padahal pengemis itu sangat membutuhkan bantuan kita. Kembali lagi pada Injil hari ini, Yesus mengajak kita semua yang berada di lingkungan Santo Martinus ini untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas pemberian dari Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita percaya dan beriman kepada Yesus, maka segala permasalahan dapat diselesaikan olehnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah bila kita merasa belum layak untuk menjadi pengikut Kristus, marilah mulai hari ini selalu bersyukur dan berterima kasih atas apapun pemberian yang diberikan oleh Tuhan dan juga oleh sesama kita. Karena dengan bersyukur, hidup pasti akan merasa lebih damai dan tentram. Sebagai teladan gereja seperti Santo Martinus yang kita rayakan pada hari ini, dapat kita contoh dan teladani sikap-sikapnya yang selalu peduli terhadap orang kecil dan membantu orang kecil di sekitarnya yang membutuhkan bantuan. Mari bersama kita doakan Santo Martinus dan menerapkan sikap-sikapnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga sikap-sikap Santo Martinus dapat menjadi teladan, khususnya umat lingkungan Santo Martinus ini yang sedang merayakan pesta pelindung pada hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.